Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman pelaku UMKM di mana saja berada. Hari ini Jumat 17 Februari 2023. Kita berjumpa dalam mentoring tutorial UMKM naik kelas dan kita sedikit berbeda hari ini dengan tema lebih ke Islami. Etika bisnis Nabi besar Muhammad SAW. Nanti kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Alkom. Berkaitan juga kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada besok Sabtu 18 Februari 2023. Assalamualaikum Pak Ustadz Alkom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, khair Kakanda. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita 2 tahun Komunitas UMKM naik kelas, kita coba untuk menelaah bisnis dari sisi Islam ini Pak Ustadz. Dan tema kita pada hari ini tentang bagaimana etika bisnis Nabi Muhammad SAW agar teman-teman khususnya pelaku bisnis UMKM muslimah bisa mencontoh kesuksesan cara-cara Nabi besar Muhammad SAW. Dipersilakan Ustadz untuk memberikan paparan atau ceramahnya tentang etika bisnis Nabi besar Muhammad SAW. Silakan Pak Ustadz. Jazakallah khair katsiran kepada Kakanda tadi selaku Ketua UMKM naik kelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awalin wal akhirin. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzatna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Para pemirsa UMKM seantero Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, induknya hari dari segala hari yang penuh dengan kebarokahan ini, dimulainya dengan kegiatan yang baik ini, yang penuh barokah ini, yaitu dalam rangka yaitu melaksanakan sebuah program yang dilaksanakan oleh UMKM naik kelas tingkat nasional yang diketuai oleh Kakanda Raden Teddy. Selawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan pergerakan beliau, dengan risalah beliau, dengan sunnah-sunnah beliau, sehingga banyak sekali hidangannya disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita mengikuti, melaksanakan, yaitu dari sunnah-sunnah risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang selalu senantiasa mengikuti jejak sudahnya sampai akhir zaman nanti. Pemirsa Zoom, yaitu para pelaku UMKM naik kelas seluruh Nusantara se-Indonesia yang diketuai oleh Kakanda Raden Teddy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu pertama kali, yaitu dalam rangka melalui on air, melalui udara via Zoom, yang mana sudah lama setelah ditutupnya PPKM,
maka dibukakannya offline terus. Kegiatan, ceramah, agama, dakwah sekarang melalui offline. Jarang sekarang, sedikit sekali yang melalui online. Alhamdulillah, karena ini adalah sebuah kebutuhan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para pemirsa seluruh Indonesia yang kita tidak sempat secara offline, dan ini difasilitasi oleh Kakanda Bapak Raden Teddy selaku Ketua UMKM tingkat nasional. Bapak Ibu para pemirsa pelaku UMKM naik kelas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khair kasiran juga kepada Kakanda Teddy, kepada Bapak Asep yang telah memfasilitasi kegiatan ini juga, ya. Tabarakallah buat tim dari pengurus UMKM naik kelas, mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan umumnya kita semua pelaku UMKM naik kelas seluruh Indonesia. Pemirsa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya sudah mendapat amanah dari pengurus UMKM naik kelas, khususnya Bapak Teddy, Bapak Raden Teddy, untuk menyampaikan etika ala bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya aja kita, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan menyelam lagi, kita akan melihat suri tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kita mengikuti atau melihat dari sirah nabawiyah melalui berdagangnya, berniaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya saya akan menyampaikan dikit bagaimana bisnis kita ini supaya supaya ini selalu mendapat sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melibatkan Allah dalam bisnis ini. Melibatkan Allah dalam berbisnis ini. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu menghilangkan satu pikiran atau kesusahan dari sebagian besar banyak orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesedihan dari sekian banyak kehidupan di hari kelak nanti. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan, membantu kepada orang yang sulit, niscaya Allah akan membantu, memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah akan membantu seorang hamba untuk menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa pelaku UMKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seantero Nusantara, umat Islam memiliki warisan tata cara bisnis yang tak ternilai harganya. Menunjukkan bahwa umat Islam sudah memiliki rumusan dan standar usaha yang telah dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Bimbingannya sederhana, ya. Bimbingannya yang sangat mendasar dan manusiawi, penuh dengan fitrah, penuh dengan sunatullah, dan didukung dengan janji Allah. Allah melibatkan dirinya atas janjinya ini. Berdasarkan hadis sahih di atas yang sebutkan tadi, saya bacakan, mari kita tinjau agar mendapatkan makna dan rumusan, agar urusan ujian manusia maupun bisnis muslim ini dapat melibatkan dan tertolong oleh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagai berikut. Saya ulangi lagi. Barang siapa membantu menghilangkan satu pikiran atau kesusahan dari banyak orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan kejenuhan, kesedihan dari hanya banyak sendiri dan hari-hari kelak. Pemirsa, para pelaku UMKM seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih manusia yang tidak mengalami ujian dan cobaan di kehidupan ini? Pasti kita mengalami itu. Apalagi dalam menjalankan bisnis. Ujian naik turun menjadi suatu hal yang berulang
dan terjadi. Mencarilah, setiap hamba pasti mengalami masalah ini. Mengalami kedukaan maupun kesukacitaan. Tidak ada yang terlepas dari seleksi Allah. Ujian dan cobaan kepada hamba tersebut untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Wahai pemirsa budiman. Menurut hadis di atas, dan itu adalah sunnah Allah, dikala kita mengalami kesulitan dan menghadapi tantangan dalam menghadapi kehidupan, dan kita berharap sekali untuk menghadapi kesulitan Allah, justru salah satu solusinya adalah dengan membantu dan mengatasi hamba yang lainnya atau saudaranya yang lainnya. Konsep ini sangat sulit dijangkau dengan ilmu keduniaan, apalagi ilmu matematis. Tapi inilah hukum Allah. Inilah sunatullah. Inilah cara agar Allah segera memulai. Memulai dengan cara ini. Permasalahan perekonomian kita ini. Ingat, ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam berbisnis, misalnya jualan sepi, restoran Anda kurang pengunjungnya, atau fashionnya ada peningkatan turun omsetnya, itu salah satu ujian dari Allah dalam berbisnis ini. Ketika kita mencoba melibatkan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ingat, sebuah contoh nyata yang pernah diabadikan dalam kisah sahabat Abdurrahman bin Auf, wahai Bapak dan Ibu sekalian. Kisah nyata dari sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dengan saudaranya, kalau nggak salah Sa'id bin Rabi, ya, dari Madinah. Ketika itu berkatalah Sa'id kepada Abdurrahman, ketika itu adalah hijrah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat hijrah ke Madinah. Ya, wahai saudaraku, kata Sa'id ini kepada Abdurrahman bin Auf, aku adalah penduduk Madinah, ya, yang kaya raya. Silakan pilih hartaku dan ambillah. Dan aku punya 2 istri, kata beliau. Ya, pilihlah salah satu yang menurutmu lebih menarik. Dan akan aku pastikan agar aku bisa memperistrikannya. Atau memperistrikannya kepada engkau. Ini salah satu seorang sahabat antara Ansor dengan Mujahidin yang luar biasa. Ketika itu Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di Mekah dan meninggalkan semua hartanya di Mekah dan ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Madinah dia dipertemukan dengan Sa'ad. Lalu jawab Abdurrahman bin Auf, semoga Allah menikmati Anda, wahai saudaraku Sa'ad. Ya, istri Anda dan harta Anda. Ya, semoga Allah menikmati Anda, istri dan harta Anda. Tapi tunjukkan aku jalan menuju pasar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini bahasa Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman menuju pasar. Membeli, berdagang, dan membuat untung yang besar, omset yang besar. Ketahuilah, Allah terlibat di situ. Allah berkahi, saling tolong-menolong. Ya, tolong-menolong tersebut saling mendahulukan kepentingan saudaranya yang lain. Ya, mendahulukan kepentingan Abdurrahman bin Auf. Dan didoakan oleh Sa'ad ketika itu saudaranya yang dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari juga yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ibnu Auf, Anda termasuk seorang golongan orang yang kaya dan Anda akan masuk ke surga secara perlahan-lahan. Ya. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah. Pasti Allah mempermudah jalan Anda. Semenjak ia mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka Allah pun memberi ganjaran Anda dengan berlipat ganda. Bisnisnya luar biasa, omsetnya luar biasa. Ibnu Auf ini adalah seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya. Ya, jadi Ibnu Auf ini adalah seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya. Bukan seorang budak yang dikendalikan oleh hartanya. Wahai Bapak dan Ibu para pelaku UMKM. Seluruh Nusantara ini, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai buktinya,
Ia tidak mau celaka dengan menyimpannya. Ia mengumpulkannya dengan santai dan dari jalan Allah yang halal. Tetapi ia tidak menikmati sendiri. Keluarganya, sahabatnya, dan juga ikut menikmatinya. Karena begitu luas mempersembahkan serta membantunya. Orang Madinah berkata, seluruh penduduk Madinah berserikat menjalin usaha dengan Abdurrahman bin Auf ini. Maka pada hartanya, seluruh penduduk Madinah berserikat menjalin usaha dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya, wahai Bapak dan Ibu. Luar biasa nih Abdurrahman bin Auf ini. Seperti yang dipinjamkan kepada mereka. Sepertiganya digunakan untuk membayar hutang mereka. Dan sepertiga sisanya diberikan dan bagikan kepada mereka juga. Ini kita mereview lagi. Cerita tentang hijrahnya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf kaya raya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling mendahulukan kepentingan saudaranya. Ya. Allah membukakan berkah. Allah membukakan peluang menguasai ekonomi bagi dirinya. Pasar Madinah yang tadinya dikuasai Yahudi berpindah ke tangan seorang muslimin. Seorang muslim yang berawal dari sikap tolong menolong atau ta'awun tadi. Jadi semua tolong menolong antara mujahidin sama ya namanya Ansor tolong menolong mereka. Ya. Awal dari saling memecah belah, memecah masalah, mohon maaf. Awal dari saling memecah masalah, ya, menjadi penguasa ekonomi saat itu. Inilah hukum Allah. Inilah hukum Allah. Inilah sunatullah yang terjadi. Inilah cara Allah yang melibatkan Allah. Inilah cara yang melibatkan Allah. Bukan dengan cara bersaing dengan pebisnis non-muslim. Jadi kita bukan cara bersaing dengan pebisnis non-muslim. Melalui sistem yang dibuat oleh orang non-muslim juga. Mustahil akan tampil. Bila ingin umat ini kembali lagi menuju kejayaannya, tidak pernah terjadi dan unggul melalui sistem buatan manusia, kalau tampil harus bersandar pada sunnatullah dan sunnah Rasulnya. Pemirsa UMKM seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga diambil dari hadis Bukhari. Pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Jadi kita berinteraksi, sinergisitas kita, kolaborasi kita di dalam UMKM ini. Kita mengetahui Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang yang sukses, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak pelajaran dan tauladan dari beliau, ya, tentang kiatnya berdagangnya seperti jujur, amanah dan dapat dipercaya. Bahkan Rasulullah SAW itu ada terkenal ketika di usianya 40 tahun. Usia 40 tahun sudah freedom finansial. Tidak memikirkan bisnis lagi. Dia sudah memiliki owner. Dia sudah memiliki usaha di mana-mana. Yang menjalankan adalah orang lain. Dia menjadi pemilik usaha-usaha tersebut. Dia sudah menjadi freedom finansial. Makanya Rasulullah sudah banyak menyendiri. Sudah banyak merenung. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dia agama Allah ini akan dipertahankan, berjuangkan. Dia tentu berdakwah. Di usia 40 tahun, beliau sudah menjadi seorang miliarder. Freedom finansial. Kita mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sukses. Ya, Bapak dan Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Yang di usianya baru 25 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses. Cemerlang, kaya raya, kerap berniaga hingga ke luar negeri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Rasulullah SAW itu bukan di Jazirah Arab saja berdagangnya, tapi ke luar negeri. Ya, dilansir dari berdagang ala Nabi Muhammad. Ya, tidak heran jika mas kawinnya Rasulullah itu kepada Siti Khadijah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak tanggung-tanggung. 20 ekor unta. 20 ekor unta. Dan 12,4 ons emas. Bayangkan 12,4 ons emas. Silakan dikalikan berapa Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah mas kawin yang besar. Ya, pada saat ini juga kelihatan sangat besar sekali itu. Ini kita memberikan uang 50 juta kepada besan kita aja, wah cukuplah kayak seperti itu ya. Padahal Rasulullah kalau kita melihat dari Rasulullah SAW luar biasa memberikan mas kawin yaitu sebesar 12,4 on. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pelaku UMKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah seorang
kemandirian yang teguh. Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sedari belia. Pada usia kanak-kanak Rasulullah ini sudah menjadi pengembala, ya, pengembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ibu sepersusuannya. Saat berusia 12 tahun Nabi Muhammad sudah bersama pamannya Abu Thalib, ya. Lalu Rasulullah banyak belajar, berdagang dan berwirausaha dengan pamannya ini. Dia diajak pamannya Abu Thalib ini untuk dalam rombongan dagang ke Syam. Kalau saat ini namanya Syam itu adalah negara Suriah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi negeri Syam itu kalau sekarang ini namanya ya negara Suriah. Bayangkan dari Mekah ke Suriah, luar biasa ya. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW semakin menekuni dunia usaha atau berdagang, ya. Merujuk dari salah satu buku kalau nggak salah Muhammad Rider itu ya. Kalau saya baca, Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pada usianya waktu itu pada saat itu 17 tahun. Bayangkan 17 tahun sudah memimpin kafilah ke luar negeri. Kalau zaman dulu kan kafilahnya itu dagangnya kan konvensional. Ya, konvensional itu membawa barang-barang yuk kita dagang kemana gitu ya. Jadi sehingga dia sudah bisa memimpin kafilah dagang ini ke luar negeri. Ya. Kalau nggak salah ada 17 negara yang dikunjungi oleh beliau, salah satunya Yordania. Ya. Bahrain. Lagi-lagi Busroh, kalau salah. Irak, ya. Ya sekeril Jazirah Arab itu. Yaman dan lain sebagainya. Ada 17 negara kalau nggak salah. Silakan Bapak Ibu cari buku Muhammad At-Trader. Silakan dibaca, itu menginspirasi kita. Dari situ simbol pertanyaan. Apa saja sih yang menyebabkan Nabi Muhammad bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaku UMKM di seluruh Nusantara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin kita sukses menjadi pedagang, menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, ya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak dan Ibu, sedikit saya buka dikit ya, karena banyak nggak hafal juga. Ya, yang pertama adalah melakukan segmentasi. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Mario Teguh selaku coach kita ini luar biasa. Lakukan segmentasi. Ya, menetapkan target pasar, targeting kita ini apa? Dan positioning kita ini apa sebelum menjajakan suatu barang, ya. Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, ya, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Jadi dia mengetahui itu kebutuhan masyarakat ini apa. Saat ini kebutuhan masyarakat ini apa di zaman sekarang. Kita butuh minyak goreng yang murah. Maka kita penuhi minyak goreng, ya, supaya pangsa pasar di masyarakat ini terpenuhi. Mungkin minyak goreng 1 liter saat ini 17.000, ada 16.500. Nah, bagaimana kita bisa bersaing? Yaitu menjadi supaya masyarakat ini nyaman dan bisa membeli minyak goreng murah. Bisa saja kita jual 16.000, Bapak dan Ibu. Ini salah satunya, yaitu segmentasi. Menetapkan dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah minyak goreng yang mahal, supaya minyak goreng ini terpenuhi oleh masyarakat. Nah, ia berhasil melakukan segmentasi ini. Sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu, ya. Ketika datang ke kota B juga, maka barang yang dibawa lain lagi dan seterusnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi tahu segmentasinya seperti apa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mahir dalam melakukan targeting. Targetnya ya, kalau kita punya target, ya, ya tidak hanya masuki satu segmen saja, ya. Dia memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat semenanjung Arab, Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari budak hingga kalangan elit kerajaan, bahkan raja sekalipun. Di samping itu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pintar dalam memposisikan diri dimanapun dia berada. Dia tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Nih, jadi tanda kutip. Ia tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Ia juga sangat menghormati pelanggannya, Bapak dan Ibu. Jadi, kata kuncinya ini, ia tidak pernah mengecewakan pelanggannya, ia juga sangat menghormati pelanggannya. Baik yang dewasa ataupun remaja. Jangan pilih-pilih kita ya. Semua kita hormati, ya, memuaskan konsumen itu nomor 1.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kepribadian Rasulullah. Ini bisnis Rasulullah. Ketika orang puas, maka orang itu akan terus berkelanjutan menjalin hubungan baik bisnis dengan kita. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, tidak mengecewakan pelanggan dan juga menghormati pelanggan. Yang kedua, Bapak dan Ibu para pelaku UMKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah setengah jam ya ke Kanda Teddy saya. Ya, yang kedua melakukan diferensiasi ya. Background pemasaran dan memiliki prinsip dalam menjual. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berpikiran out of the box. Ya, jadi keluar dari ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia keluar dari itu, out of the box. Ya, ia berdagang dengan cara-cara yang beda. Ya. Kira-kira yang beda ini apa supaya ini? Kemarin saya baca di UMKM salah satu kita meresmikan nongki UMKM yang ada di kecamatan saya ini, daerah Kabupaten Bogor. Dia ada tulisan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Pemadam kelaparan, bukan pemadam kebakaran. Pemadam kelaparan, itu spanduknya, keren juga. Pemadam kelaparan. Jadi itu menarik daya tarik semua pelaku pelanggan atau konsumen. Apa sih pemadam kelaparan? Oh ternyata ini ayam geprek. Makannya seperti kuliner, ada lalap-lalapan, enak juga ya seperti ini. Nah ini salah satunya yang dilakukan Rasulullah, out of the box ya, dengan bahasa kata saja itu bisa menarik orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia berdagang dengan cara-cara yang beda, tidak konvensional digunakan pedagang lainnya pada saat itu. Ya, kalau yang lain konvensional, kalau Rasulullah ada out of the box dia lakukan itu ya. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalin hubungan yang baik, silaturahim. Jadi, menjalin hubungan yang baik, silaturahim dengan pelanggannya, dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah yang lainnya. Kalau bisa, kalau kita katakan buka cabang lah. Kalau buka cabang, bikin reseller-reseller yang lainnya. Ya, atau bikin agen-agen yang lainnya. Luar biasa ini. Bukan itu saja, dan bukan dalam satu wilayah, tapi wilayah yang berbeda. Sehingga terpenuhi pangsa pasar masyarakat yang ada di seluruh seantero Nusantara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting, Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya Bapak dan Ibu. Jadi jangan kita tutup-tutupin dagangan kita ada kekurangannya. Dan kita juga harus sampaikan juga ada kelebihannya. Sehingga menjadi value produk kita kepada konsumen tersebut ya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya dan tidak melakukan perang harga dengan pelanggan lainnya ya. Perang harga itu jangan kita ini salah etika ala bisnis Rasulullah. Kalau pelanggan satu menetapkan harga cabai 1 kilo 20.000 di pasar, jangan pula kita menetapkan di pasar kita, di rumah kita, di warung kecil kita, yaitu harga di bawah standar 15.000. Kasihan itu yang di pasar. Jadi ini harus diperhatikan, ini adab dalam berdagang Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah juga memperhatikan ini sekali ya. Yang tidak kalah penting itu salah satunya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya. Jadi ada begini. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Janganlah kamu menjual, menyaingi penjualan saudaramu. Bapak Ibu, janganlah kamu menjual, menyaingi penjualan saudaramu. Ini kata Nabi, bukan kata saya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi standar sama. Ya, lihat. Ya kalau beda-beda tipis sih nggak apa-apa, tipis-tipis sedikit nggak apa-apa. Itu bagian dari trik kita berdagang. Sehingga ada sebuah kesehatan di situ dalam berdagang. Tapi kalau kita jauh sekali ya, menetapkan harga padahal harga di pangsa pasar ini itu adalah salah satunya yang disampaikan hadis Rasulullah dari riwayat Bukhari Muslim. Janganlah kamu menjual, menyaingi penjualan saudaramu ya dengan harga yang serendah-rendahnya. Pemirsa pelaku UMKM seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya ini, diantaranya adalah tidak menipu, ya,
ya dalam mendeskripsikan barangnya, ya mendeskripsikan barangnya, ya spesifikasi barangnya, ini tidak menipu Rasulullah, ya tidak bersumpah yang berlebihan Rasulullah, ya jujur dalam timbangannya dan takarannya ini Rasulullah, tidak monopoli komoditas Bapak dan Ibu. Jadi itu harus diperhatikan sekali nih, ya. Ya, spesifikasi barang itu disampaikan Rasulullah, ya tidak bersumpah yang berlebihan. Rasulullah tidak bersumpah yang berlebihan tentang barang ini. Oh bagus Bu, ini bagus benar Bu, sumpah Bu 100% Bu, sampai segitunya ya. Ada juga jujur dalam timbangannya Rasulullah, baik takarannya juga, ya tidak memonopoli komoditas Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melakukan branding. Nah, ini sering disampaikan oleh Kakanda tadi. Ya, Kakanda Raden tadi, melakukan branding, pelayanan yang baik. Ini pelayanan yang baik ini, branding ini ya, merek kita ya. Ya. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai masyarakat Arab sebagai pribadi yang jujur dan dipercaya, sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin Bapak dan Ibu. Maka ini branding Rasulullah, personal branding ini penting, ya. Ya, ini tidak didapat secara singkat dan ujuk-ujuk Bapak dan Ibu. Tidak didapat secara singkat dan ujuk-ujuk. Ketika Rasulullah mendapat ya personal branding adalah Al-Amin. Ya, ini adalah perjuangan luar biasa Rasulullah mendapatkan ini karena Rasulullah adalah orang yang sangat jujur pada saat itu. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam waktu yang lama karena memiliki brand yang dapat dipercaya, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak dan Ibu, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad kerap kali berdagang tanpa modal, Bapak. Ya, berdagang tanpa modal sepeser pun beliau itu. Alias menjualkan barang dagangan. Taruhlah kalau sekarang ini ada reseller kita ya. Ya jadi ya tidak menjual barang dagangannya orang lain dengan imbalan bagi hasil. Ya, jadi menjual dagangan orang lain dengan imbalan bagi hasil Bapak dan Ibu. Hal itulah yang menghantarkan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur, ya, profesional dan disegani oleh siapapun. Nah, Nabi Muhammad juga ya memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada pelanggannya. Ia sangat ramah dan menghormati pelanggannya, ya. Bahkan ia mendahulukan kepentingan pelanggannya di atas dirinya sendiri. Ya. Ada cerita menarik ini ya. Kalau menurut saya ini heroik ya cerita ini ya, sangat heroik. Suatu ketika seorang sahabat Abdullah bin Abdul Hamzah namanya, ya, membeli suatu barang dari Nabi Muhammad SAW. Dia berjanji akan menemui Nabi di suatu tempat, ya, karena ada urusan tertentu. Jadi buru-buru maksudnya tuh. Sudah menawar, ada tawar menawar, tapi dia tidak selesai, ya, transaksinya tidak selesai. Dia buru-buru sekali karena ada urusan tertentu, ya. Naasnya ini Abdullah lupa kalau punya janji dengan Nabi Muhammad ini, dengan Rasulullah ini, lupa dia, ya, lupa dengan janji ini. Padahal sudah berjanji dengan Rasulullah, sudah mulai ada deal-deal, tapi dia lupa. 3 hari setelahnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini heroik ceritanya Rasulullah ini, pribadi Rasulullah ini ya. 3 hari setelahnya dia baru ingat, ya, Abdul Hamzah ini, ya, baru ingat dan langsung ke tempat tersebut, ke tempat dia berjanji dengan Rasulullah SAW dan menemui Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ia terberlalak, ya, karena Nabi Muhammad SAW masih ada di tempat itu Bapak dan Ibu. Sanggupkah kita seperti itu? Yang dicontohkan Rasulullah. Sanggupkah 3 hari kita menunggu seorang Abdullah bin Hamzah tadi? Itu Rasulullah. Ini salah satu adalah beliau itu adalah amanah, dapat dipercaya, memuaskan pelanggan. Nah, ini kalau saya pribadi, waduh, 3 hari. Ya, mikir 2 kali Bapak dan Ibu. Ini contoh dari Rasulullah sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Saking pentingnya kita memuaskan pelanggan. Ya. Yang keempat adalah jujur, ikhlas kita Bapak dan Ibu, serta profesional. Dalam berdagang ini Rasulullah SAW mengedepankan sikap jujur
ikhlas, profesional. Ya, maksudnya ini ya tidak pernah membohongi pelanggannya. Ya, ikhlas menjalankan usahanya. Bapak dan Ibu harus ikhlas kita menjalankan usaha kita ini. Meski demikian, ya Rasulullah adalah seorang yang profesional juga. Ia selalu mencari cara yang beda dan baru dalam menjual barang dagangannya ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibro, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang Al-Fakir ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu para pelaku UMKM seluruh Nusantara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Elkom, mungkin kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya ya Ustadz ya. Akan saya awali dulu nih Pak Ustadz. Tadi banyak hal yang Ustadz sampaikan tentang etika atau cara-cara Nabi besar Muhammad SAW dalam berbisnis nih sehingga beliau sukses. Mungkin pernah nggak Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu bisnisnya itu bermasalah atau kena tipu atau bangkrut atau menurun lah Ustadz bisnisnya Nabi. Apakah selamanya bisnisnya Nabi itu naik terus atau pernah juga turun atau bangkrut Ustadz? Ya, terima kasih Kak Kanda tadi. Ya, namanya kita berbisnis, kelasnya Nabi juga pernah saya sampaikan di awal tadi. Ya, pernah turun naik juga. Ya, Rasulullah juga pernah mengalami ya penurunnya luar biasa. Tapi dia bangkit dengan tadi kepercayaannya luar biasa bahwa dia akan bisa melakukan ini out of the box ini tadi. Keluar dari masalah itu. Maka selalu bangkit Rasulullah ini sehingga di usia 40 tahun beliau itu sudah freedom finansial. Ini kita udah lewat 40 tahun ya. Jadi insya Allah seluruh ya Rasulullah itu adalah manusia juga. Kita melakukan ini juga dengan tata cara kita, ya maka oleh karena itu libatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, maka bisnis kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah mengalami turun naik dalam berjualan, ya dalam berdagang berniaga ini juga. Rasulullah juga pernah mengalami penipuan juga pernah. Ya, tapi Rasulullah sikapi dengan kedewasaan, dengan kemandirian. Mungkin ibro, insya Allah ini akan keluar, ya, ini akan keluar menjadi sebuah kebarokan buat beliau. Ketika beliau menghadapi permasalahan ini dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan ingin belajar lagi, ya keluar dari masalah tersebut, ya inilah menjadikan bisnis Rasulullah itu adalah gemilang. Sampai-sampai Rasulullah itu dakwanya, hartanya tuh habis baginda Rasul. Ya apa nama Kak Kanda, buat dakwah semua, buat memperjuangkan Islam semua. Makanya Rasulullah itu tidak ada harta di rumah Rasulullah itu untuk kepentingan dakwah. Meskipun dia sudah banyak hartanya, banyak bisnisnya, banyak usahanya. Ya, itu sedikit dari saya. Ya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung silakan raise hand atau bisa Mangga Bapak melalui Ibu chat yang Zoom tidak ya. saya jawab. Baik, Pak Ustadz, mungkin ada pertanyaan lagi dalam hal investor tadi atau boleh dikatakan hutang piutang Ustaz. Nah, bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Nabi ya karena juga pelaku UMKM kita ini banyak sekali nih hutang bahkan terjebak dengan hutang atau bahkan terjebak dengan hutang investor nih Ustaz. Nah, bagaimana apa contoh yang dilakukan oleh Nabi yang bisa diterapkan oleh kawan-kawan UMKM ini Ustaz? Ya. Kita ini berbisnis ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh bisnis yang dilakukan yang diagendakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga seorang menerima investor ya, menerima modal-modal orang lain untuk melakukan ini. Tapi Rasulullah ini banyak sampai saya sebutkan tadi itu ya, dia tidak memiliki modal, tidak memiliki barang, tapi bisa menjual barang orang lain. Sehingga dari itu bisa meraup omset yang luar biasa. Nah, kolerasinya dengan kondisi kekinian, banyak para pelaku UMKM, para pebisnis, ya, dengan bagaimana caranya supaya kita berinovasi, supaya kita ingin melejit, gitu. Maka kita bisa menerima investor. Monggo silakan. Kalau memang itu dilakukan dengan cara-cara adab-adab yang Islami, adab-adab yang baik. Nah, kita selaku
seorang muslim yang to'an itu akan melakukan ini. Yang kata syar'inya, ya, kaidah syar'inya dijaga ini. Ketika kaidah syar'i ini dijaga, maka kita membuatkan sebuah MOU yang jelas dengan investor tersebut. Kalau misalnya ada sebuah kerugian dengan usaha kita, nah itu arah kita tuangkan. Jangan misalnya tuh melihat usaha kita maju, lalu dia naruh aja saya invest lagi besar. Tahu-tahu pada saat dia sudah menikmati dari margin, menikmati dari omset kita bersama-sama, usaha sisa hasil usaha. Setelah itu pernah kita mengalami sebuah penurunan atau low dari bisnis kita, ya, kerugian. Maka si investor ini tidak mau menerima itu. Nah, inilah pentingnya MOU atau perjanjian antara investor ya dengan kita selaku pelaku. Ini kita buatkan sebuah kaidah syar'i yang betul-betul kedua belah pihak seia sekata, tidak ada menjanggal di hatinya ketika ini ada mengalami kerugian. Lalu bagaimana kita mengembalikan uang-uang investor itu? Tadi saya sampaikan, kita melakukan karena Islam itu mengajarkan adalah hitam di atas putih, MOU, jelas, terang benderang, ya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Kalau kita untung kita bagi bersama, kalau kita rugi kita tanggung bersama. Itu yang dicatatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya ketika kita rugi investor, saya nggak mau. Nah ini kalau kita buatkan aturan yang benar, maka ini menjadi sebuah amal jama'i atau sebuah gotong royong dalam usaha ini. Nah dicarikan solusinya. Yuk kita bareng-bareng bagaimana solusinya memajukan usaha ini supaya melejit lagi, supaya omset menaik, supaya kita mendapat sisa hasil usaha ini meningkat lagi. Itu Kakanda sekiranya. Jadi ada sebuah kesepakatan antara investor dan pelaku usaha itu sendiri. Sehingga tidak dibebankan kepada pelaku usaha ketika mengalami kerugian ini. Seperti itu. Baik. Ibu, ini atas nama Galaxy A03S. Silakan Ibu kalau ingin bertanya. Silakan Bu. Ibu Galaxy ya namanya ya. Salam kenal Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Iya, mangga Bunda. Ya, bagaimana ya kita kalau seandainya menetapkan keuntungan sebesar apa yang bisa kita dapatkan dari penjualan kita gitu. Bolehkah misalkan keuntungan kita itu melebihi dari yang ditetapkan oleh Rasulullah, mungkin zaman Rasulullah dulu gitu misalnya gitu. Keuntungan seperti yang sepantasnya buat kita itu seperti apa Ustadz? Berapa persen, berapa banyak gitu. Saya ingin mengetahui itu Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Bunda, sama-sama. Baik Bunda, saya ini juga sama pekerjaannya berniaga, ya, wirausahawan, ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha UMKM ini kita punya produk. Produk itu ada kita kategorikan, ada yang namanya produk slow moving, ada produk fast moving. Ya, kalau slow moving tuh produknya kadang lama lakunya ya lama lakunya. Nah, terus kalau fast moving ini produk itulah dalam satu hari perputarannya luar biasa. Nah, sekarang kita ada sebuah kombinasi. Kata Rasulullah itu out of the box, kita keluar, buatkan kombinasi, buatkan inovasi dalam berdagang ini. Nah, Bunda bisa menentukan produk Bunda ini apa. Contoh produk Bunda ini adalah fast moving, maka Bunda meningkatkan volume, besarkan ya volumenya. Nah, marginnya nggak usah banyak-banyak ngambil, ya standar saja. Contoh kita jual gorengan, contoh ya 5.000 dapat 3, ya 5.000 dapat 3 gorengan. Nah, ini boleh kita ngambil contoh seperti itu, ya Bunda. Nah, ini terus kita lakukan. Jadi kita tentukan 5.000 dapat 3. Nah, karena kita lihat komposisinya ini sudah jelas kita, minyaknya sekian, tepungnya sekian, sayur mayurnya sekian, bahan-bahannya sekian. Setelah dikalkulasikan 5.000 dapat 3, marginnya insya Allah dapat
dari situ dari 5.003 ini dapat 2.000 perak keuntungan. Bolehkah? Boleh. Ya. Nah, ini pas mopping. Tapi produk slow mopping. Produk slow mopping itu Bunda dagang karpet. Ya. Atau seperti Kang Asep, ya, dagang furniture. Tidak setiap orang tiap hari beli furniture ya. Pasti apa namanya tuh mungkin ganti furniturnya setahun sekali. Maka ketika Pak Asep ini menaruh harga furniture itu 4 juta, padahal modal kerja dan modal ininya itu 1,5 habis, bolehkah? Boleh. Dibolehkan. Karena cukup jauh rentan untuk mendapatkan hasil. Kecuali Kang Asep ini, Pak Asep ini sudah go internasional, sudah banyak cabang-cabangnya. Dia sudah mulai memanage. Ya, wah, usaha saya ini sudah meningkatkan volume dia. Lain lagi dia akan menetapkan berbeda. Contoh barang ini nilainya hasil produksinya ya biaya produksinya habis 2 juta, mungkin tidak lagi 4 juta dia jual. Tapi dia jual 3,5 juta. Bolehkah? Boleh. Karena apa? Ini rentan jualnya lama. Ya. Furniture ini atau karpet juga sama. Ya, atau baju, ya. Baju koko yang saya pakai ini cukup lama nanti digantinya. Bisa setahun sekali, setahun juga bisa dipakai. Nah, terus ini biaya produksinya berapa dari ini? Setelah dihitung-hitung biaya produksinya baju merek Amu dijual harga 120.000. Produksinya habis cuma 40.000. Bolehkah jual 120.000? Karena ini tidak semua orang banyak menggunakan ini dan tidak semua orang tertarik, maka itu dijual 120.000. Bolehkah? Boleh. Jadi Bunda menentukan harga ini, lihat ya segmentasi produk Bunda ini. Mau arahnya ke mana? Fast mopping atau slow mopping. Dan jangan melebihi dari ya kalau Bunda fast moppingnya lebih banyak ya, lakukan. Gak usah gede-gede ngambil untungnya. Ya, tidak usah gede-gede bahasa sininya ngambil untungnya ya. Seadanya saja. Sehingga tapi tingkatkan volume, tingkatkan ya produktivitasnya lebih besar lagi. Nah, ketika produktivitas tinggi, insya Allah omset besar Bunda. Tapi kalau Bunda slow mopping seperti yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang tidak ada hal baku atau penetapan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Ustadz ya, karena memang yang tidak diperbolehkan itu adalah monopoli mungkin ya, monopoli yang tidak diperbolehkan. Benar Ustadz ya. Baik. Ini ada 2 penanya lagi, Bu Risa, silakan Ibu Risa. Ya silakan Bunda Risa. Kalau kita membuat Zoom ini, silakan dibuka suaranya, Bu Risa. Belum dibuka. Ya, silakan. Begini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang etika berbisnisnya Rasul tidak menjatuhkan apa ya tadi bahasa Ustadz tadi, jangan menjatuhkan dagangan saudaramu gitu kan. Nah, sedangkan kita jualnya dengan memakai jari gitu kan. Ada beberapa grup yang kita masuk. Nah, terkadang kalau pas kita men-share dagangan kita, tiba-tiba ditiban nih, gitu kan, ditiban kan produk kita atau dengan harga yang berbeda, walaupun itu berbeda kualitasnya, gitu kan. Nah itu bagaimana Ustadz? Sikap kita sebaiknya bagaimana? Kalau kita bilang di grup kan sangat-sangat tidak etis, gitu kan? Atau sebaiknya kita menjapri atau gimana? Atau mendiamkan saja Ustadz? Etika harus kita terapkan di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Risa. Bagaimana supaya tidak menjatuhkan usaha yang lainnya dan supaya tidak tumpang tindih ketika kita ada di grup WA atau grup apa saja, Telegram dan sebagainya. Adab kita apa seperti apa? Ini menyangkut adab kita berniaga, adab kita berbisnis. Ini sudah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, supaya kita menjaga sekali hubungan baik ini. Ketika ada yang meng-share produk, mungkin pada saat itu kita melihat dia share produk ini, mungkin dia tidak membaca lagi share yang sebelumnya.
asal kirim aja share semuanya gitu ke grup, saking semangatnya gitu. Jadi mungkin dia banyak grup, jadi atau blasting langsung jebret dikirim semua, ya tidak memperhatikan bahwa ada saudaranya yang lain lagi mengeser yang lainnya, produk yang lain. Nah ini kita selektif sekali, kita jaga ini, kita jaga Pak, punya grup WA, oh iya saya mau share ini. Nah kita lihat, sekiranya kita men-share ke grup itu, lihat dulu jam-jam idola. Jam-jam idola. Nah, ketika jam-jam idola itu ada orang di rumah, orang lagi santai buka HP, maka kita share. Nah, kalau misal sekali dia share, oh dia nimpali dengan kita, ada tujuan nimpali, oh biarin aja. Kalau 2 kali setiap kita ini share, dia langsung balik lagi share, dia nimpalin lagi, atau seperti apa itu. Nah, itu lain lagi. Itulah etika. Mungkin kurang adab, ya, kurang memahami adab, ya. Nah, tetapi kalau dia cuma share sekali dan kita tertimpan, ya mungkin apa namanya tuh berhusnuzon aja. Mungkin dia apa namanya tuh blasting semua, dikirim semua ke seluruh grup, tidak ke satu grup, sehingga itu menjadikan apa namanya tuh kurang baik terlihatnya. Tapi kalau dia terus-terusan setiap kita nge-share ditimpalin, nge-share di produk ditimpalin, mungkin dia ada sebuah apa namanya tuh adab yang kurang baik. Nah juga perlu kita ingatkan, boleh kita japri, Bunda mohon maaf, dijapri aja begitu. Ya, kita seorang muslim, dan boleh kita ingatkan. Ya, sama muslim itu boleh kita mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya, ketika diingatkan, dia menerima, ya alhamdulillah. Seperti itu Bunda Rusa. Jadi itu sudah seperti itu ya. Nah. Baik. Ada lagi silakan. Ustaz, ya. Baik, berikutnya Pak Asep, silakan Pak Asep. Kang Asep, Pak Asep ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, salam kenal Pak Asep, Masya Allah. Nah, bisnisnya sudah disebutin tadi ya, furniture ya. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih banyak ini kehadiran Pak Ustaz. Dan setiap Jumat di sore kita mengadakan acara yang seperti ini Pak Ustaz, karena memang dibutuhkan untuk pelaku-pelaku usaha. Saya sangat membutuhkan suatu kesejukan pikiran dan hati. Karena dalam berbisnis, kalau kita hati galau, pikiran pusing, dalam menentukan rencana usaha pun atau mengambil keputusan pun jadi ngaco Pak Ustadz. Iya. Dan salah satu jalan keluarnya cuma satu, untuk supaya hati dan pikiran kita tenang, ya sujud atau berdoa di sepertiga malam, sehingga usaha kita insya Allah Pak Ustadz ya. Ya, amin. Ketika dapat masalah kita tenang, senyum, nggak teriak-teriak di medsos, bla 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 bla. Atau kita akan mendapatkan suatu energi dari kekuatan doa yang kita tidak ketahui, tiba-tiba ada jalan keluarnya dari permasalahan. Ya semoga aja Pak Ustadz tiap Jumat lah saya butuh kesejukan seperti ini Pak Ustadz. Ya, amin. Kalau bisa nanti banyak pembicara yang lainnya juga gitu. Jadi ada sebuah kombinasi yang indah. Nah, ini PR Bapak Teddy nanti. Jadi bisa semua masuk. Yang yang kapasarinya seperti ini ada gitu. Yang bercerita tentang siro ada gitu. Yang dikaitkan dengan zakat ada. Nah, ini sebuah kombinasi yang indah. Ya, mungkin kita jadwalkan saja sebaik-baiknya Pak Asep, sehingga tidak sebuah kebosanan nantinya terjadi kepada para pelaku usaha Nelkom lagi gitu ya. Jadi bisa kombinasi lah kita ya, bisa kombinasi dengan sinergisitas dengan yang lainnya, kolaborasi, ada pembicara yang lain. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan usaha Pak Asep furniturnya ya lebih berinovasi ya, lebih barokah lagi, omset meningkat ya, insya Allah bila perlu sudah ada buka usaha-usaha di tempat yang lain. Amin. Ini Pak Ustadz dari Ibu Ami, pertanyaan melalui Zoom set. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, saya dalam usaha insya Allah ada menyisihkan beberapa persen dari keuntungan bersih. Yang ingin saya tanyakan, tingkatannya ke siapa dulu pembagian sedekah itu agar mendapatkan berkah? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Ya, Masya Allah, barakallah. Jadi sudah menyisihkan ya, Bunda Ami ya. Jazakallah Bunda Ami, kepada siapa
disisikan setelah hasil usaha ini dibagikan ke siapa. Sebenarnya sesungguhnya kita sudah mengenal dengan 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima itu. Tetapi dari 8 golongan itu, yang paling utama dan utama adalah keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat kita dulu berikan. Jangan sampai kita memberikan yang kepada yang lain yang jauh, tapi ada keluarga terdekat kita yang mau beli beras aja susah. Maka itu yang lebih skala prioritas. Atau tetangga kita, ya, sebelah rumah kita, dia seorang yang miskin, ya, seorang yang miskin, duafa, maka itu berhak dia kita berikan. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Yang terdekat itu adalah kaidah syar'inya. Yang terdekat keluarga kita, mana tetangga kita. Keluarga kita siapa? Kalau ada keluarga kita yang belum berkecukupan dalam arti tergolong kategori duafa atau miskin, maka dia berhak menerima. Atau dia tergolong fisabilillah, berjuang di jalan Allah, diberikan. Siapa fisabilillah itu? Seorang guru ngaji, seorang pendakwah boleh. Ya. Atau dia sedang musafir, boleh Kak? Boleh. Itu selalu 8 asnaf. Atau baru Ibnu Sabil, boleh. Banyak, ada 8 asnaf salah satunya itu. Anak yatim, bagaimana ya anak yatim? Bolehkah kita memberikan kepada anak yatim? Boleh. Kita lihat dulu unsurnya mana anak yatim nih. Ya, anak yatim ini kita berikan, oh iya, dia ini yatim, kita sedekah kepada anak yatim. Nah, ini utama sekali kita. Apalagi keluarga kita ada yang yatim. Wah, itu utama sekali, Bunda. Jadi yang utama sekali adalah keluarga terdekat, tetangga. Setelah itu boleh yang terjauh. Enggak, itu saja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi melalui chat Zoom nih Pak Ustadz dari Ibu Anita. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat usahanya jatuh kalah itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Anita. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah jatuh usahanya? Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika jatuh usahanya itu, ini seorang Rasul ini kan tadi saya menyampaikan melibatkan Allah kalau kita dalam berbisnis. Ketika kita melibatkan Allah dalam berbisnis ini, apa yang kata Pak Asep tadi, tidak melu, tidak ada perasaan guna-gulana, ya, maka Allah membersamai kita, ma'iyatullah kita, ya, Allah selalu bersama dengan kita, maka itu akan menguatkan kita untuk selalu berusaha menyelesaikan masalah ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia mengalami usahanya turun dari low yang luar biasa. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah introspeksi diri. Seperti apa? Maka dilakukan perbaikan, tindakan preventifnya apa? Nah, tindakan preventif dilakukan oleh Rasulullah ini step by step tadi. Segmentasinya diperhatikan, targetingnya diperhatikan, ya, terus dan seterusnya sampai dengan pangsa pasarnya diperhatikan. Nah, ini mereview lagi Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah lagi supaya bisnisnya bangkit lagi dan kuat. Itu Bunda. Jadi yang dilakukan Rasulullah adalah mereview lagi, mengulang lagi, apa kok bisa kesalahan ini, apa tindakan preventif saya, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini biasa kita lakukan seorang pebisnis seperti itu juga. Ini sudah dicatatkan Rasulullah, ya Bunda sekalian. Lakukan tindakan preventif yang berinovasi, berkeluar dari out of the box yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, sehingga tidak turun lagi, tidak ke lubang yang sama, bila perlu naik kelas sesuai dengan UMKM kita, naik kelas gitu ya. Syukran, jazakallah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi ya Ibu Ami dan Bu Anita yang bertanya melalui chat Zoom. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung atau melalui chat Zoom kembali, masih ada waktu kita untuk saling tanya jawab dengan Ustadz. Acara hari pertama kita berbisnis dalam sisi Islam. Pak Ustadz melihat tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Ustadz, di mana Nabi besar Muhammad SAW itu adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelaku UMKM kita yang saat ini, Pak Ustadz,
bagaimana sih menjadi seseorang yang bisa dapat dipercaya. Sementara kan kita hubungannya mungkin jaraknya kita jauh, dunia digital, dan berbagai perkembangan saat ini. Bagaimana seorang UMKM bisa menjadi dapat dipercaya oleh pihak-pihak lain, Pak Ustaz? Ya, baik, Kakanda Teddy. Ya, jadi bagaimana pelaku UMKM ini di mata pelanggan ya tetap dipercaya. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu tadi kan, Rasulullah menjelaskan mendeskripsikan barangnya atau spesifikasi barangnya seperti ini. Itu yang dilakukan Rasulullah. Spesifikasi barang saya ini seperti ini ya. Ya, sekiranya ada yang tidak sesuai nanti ketika kita kirim, nah itu boleh dikomplain. Boleh dikomplain. Dan kita sampaikan, ya bolehlah kalau awalannya kita memberikan sebuah hadiah. Oh ya Bunda, itu kalau Bunda ingin cicip-cicip, tester aja dulu ya kalau produk food and drink, nggak boleh kita seperti itu. Tapi kalau misalnya produk-produk yang lain, bisa kita lakukan, yaitu ya menyampaikan spesifikasi produk kita seperti apa. Ya, itu. Kedua adalah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika bertransaksi jelas, ya jelas sekali A B B, ya tidak misal A ke C, tidak ya A B B, ya jadi jelas sekali lakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membuat orang itu kecewa atau pelanggan kecewa. Ya, contoh kita berdagang online, ya banyak sekali kita menimbulkan kekecewaan di online itu. Ketika kita buka di salah satu fitur atau aplikasi, wah ini bagus nih produknya nih, ya bajunya bagus sekali nih, saya suka nih. Nah, oleh kita kadang kita tidak lagi membaca atau melihat spesifikasi atau mendeskripsikan barang itu, tidak kita buka videonya, terus kita lihat dulu berapa orang yang membeli. Kalau kan banyak orang, berapa orang membeli itu menandakan bahwa itu adalah jadi produk unggulan, jadi produk orang banyak yang membeli. Ya. Nah, dari situ udah terlihat, oh iya ya, seperti ini produknya. Setelah kita sampai ke rumah, tidak sesuai dengan harapan kita, ini boleh kita komplain. Dan cara kita mengkomplain itu, kita selaku konsumen, jangan buru-buru. Ketika datang barang, kita ada SOP-nya kan sekarang. Kita videokan, kita komplain, sehingga itu bisa dikembalikan kepada yang punya barang. Itu salah satunya, Kakanda. Itu membuat kepercayaan produk kita kepada yang lainnya. Tetapi hati-hati sekali ini. Hati-hati sekali kita berdagang via online ini. Karena sekarang di zamannya digitalisasi. Semua online. Ya, kirimnya juga online. Sekarang produk-produk food juga sama. Ada GrabFood, ada GoFood, ada ShopeeFood, dan sebagainya. Banyak, mohon maaf bisa sebutkan. Ya, ini salah satunya inovasi dalam pelayanan. Sehingga ketika pelayanan ini baik dan diterima langsung oleh pelanggan dan dirasakan cita rasanya sesuai dengan keinginan, maka menjadi great, menjadi sebuah value kita juga dan pelanggan itu sendiri. Nah, kita jaga ini. Yang akan kita jaga ini. Ya, itu Kakanda sedikit. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, ada lagi, ini ada perbedaan nih Pak Ustadz, tapi kita tidak bicara perbedaannya lah ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan saja ya Pak Ustadz. Misalkan saya ini seorang reseller, saya beli produknya Kang Asep misalnya ya, tapi produk Kang Asep saya tidak terima nih, langsung saya jual lagi ke orang lain sebagai reseller. Jadi produknya Kang Asep tidak sampai ke tempat saya, tapi langsung saya jual lagi, Kang Asep langsung mengirim barangnya ke tempat pembelinya saya tanpa barangnya singgah di tempat saya. Nah, saya kaitkan juga dengan tadi Nabi berbisnis banyak tanpa modal. Apakah mirip seperti itu? Misalkan nih Nabi menjualkan produk orang lain tanpa modal, terus tanpa barang itu diterima oleh Nabi kita. Apakah harus begitu, diterima dulu baru bisa dijual lagi, ataukah boleh dikirimkan pihak lain dari sisi Islami? Begitu Pak Ustaz. Ya, kan sekarang kita eranya beda. Mihwarnya kalau bahasanya ya, mihwarnya beda. Ya, sekarang mihwarnya digitalisasi. Eranya kita era digitalisasi. Semua dilakukan dengan jarak jauh bisa.
Ya, kalau Rasulullah kan bareng-bareng sono yuk, para saudagar-saudagar, pedagang itu bareng-bareng ya. Dia mengetuain bareng-bareng gitu. Sehingga dia terus Rasulullah juga sama menerima investor. Rasulullah juga menerima barang orang lain dijual oleh orang lain. Nah, apa yang disampaikan Kakanda Tendi tadi, bagaimana kalau Kakanda Tendi ya menjadi resellernya Pak Asep, tetapi produk Pak Asep tidak singgah ke Pak Teddy, tetapi jadi sehingga Pak Teddy ini tidak mengetahui seperti apa. Itu kan sudah jelas Pak ya, sudah jelas kita menyampaikan ke pembeli bahwa deskripsi produk ini seperti ini, spesifikasinya seperti ini, kayunya jati, liturnya ini mereknya, gitu ya. Dan insya Allah ada garansinya juga. Nah, produk akan kita kirim. Nah, kita jelaskan juga produk ini dibuat dari contoh dari Cirebon, akan dikirim ke sini. Insya Allah sampainya segini. Bolehkah begitu? Boleh, boleh Kakanda. Ya, jelas. Yang penting kita memberikan penjelasan kepada pembeli ini sejelas-jelasnya spesifikasi produk itu. Ya, deskripsi produk itu. Meskipun Kakanda tidak melihat produk itu secara visual. Secara visual, secara pasar mata, enggak saya lihat. Tetapi Kakanda sudah menyampaikan. Bila perlu di videoing. Sekarang kan kita pakai video nih, begini-begini gitu kan. Ya seperti era kekinian gitu Kakanda. Sesuai dengan zamannya, mihwarnya gitu ya. Luar biasa Pak Ustadz. Jadi ya teman-teman, memang eranya sudah banyak sekali perbedaan antara eranya Nabi dulu masih di zamannya dengan era saat ini. Tentu juga dari sisi Islami ada sedikit beberapa perbedaan di antara kita. Namun kita jangan cari perbedaannya, kita cari persamaannya ya Pak Ustadz ya. Cari persamaannya. Baik, teman-teman UMKM peserta Zoom, kalau masih ada pertanyaan silakan mau raise hand bertanya langsung atau melalui via chatting Zoom. Dipersilakan, kita masih ada waktu untuk diskusi bersama Pak Ustadz Muhammad Naldo. Pak Ustadz, atau mungkin bisa, ya, gimana Pak Ustadz? Atau bisa ke, misalnya tidak bisa melalui Zoom, bisa bertanya lewat WA saya 0812 1320 1573. Saya nomor ya. Ya, nanti silakan teman-teman juga bisa berhubungan ke Pak Ustadz kita Muhammad Nalkom melalui WA beliau. Nanti supaya teman-teman tidak lupa Pak Ustadz bisa di chatting di Zoom ya Pak Ustadz ya, ada chatting Zoom supaya nomornya tidak lupa teman-teman ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu kita untuk berdiskusi tentang etika bisnis Nabi besar Muhammad SAW. Bertepatan juga besok kalau nggak salah ya Isra Mi'raj ya Pak Ustadz ya. Isra Mi'raj ya. Ya. Jadi berkaitan dengan Isra Mi'raj juga nih, berkaitan dengan etika bisnis Nabi besar Muhammad SAW. Yeah. Di mana Nabi selalu berbisnis, selalu menyertakan Allah Tuhan yang Esa, pencipta Pak Ustadz. Di mana di Isra Mi'raj di situ kita hadir ataupun kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu Pak Ustadz. Mungkin bisa sedikit bagaimana peran apa yang dilakukan Nabi di dalam berbisnis, berniaga yang tempatnya jauh-jauh dengan kaitannya kewajiban beribadah Pak Ustadz. Insyaallah. Ya baik Kakanda, ini di luar dari topik ya, tapi bolehlah, bagus sekali karena ini menyangkut hablum minallah ya, hablum minallah, sehingga kita selalu bersama dengan Allah, ma'iyatullah. Jadi bagaimana Rasulullah mengkondisikan hubungannya dengan Allah, bisnisnya jauh-jauh kemana-mana gitu. Kita juga sama, bagaimana dengan bisnis kita yang jauh-jauh, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Islam ini mengajarkan banyak memudahkan, tapi bukan dimudah-mudahkan. Ada dalam sebuah ya fikih, ada sebuah dalam sunnah bahwa Rasulullah ini mengajarkan kepada kita, contoh kita dalam perjalanan, kita seorang musafir, sholat kita istilahnya itu kita harus ada pertemuan, contoh kita ada pertemuan di Surabaya, itu jam 1 siang atau jam 12 siang, taruhlah jam 1 siang, dan kita berangkat dari Jakarta.
Di sini kita sudah naik pesawat lebih kurang jam ke sana itu. Kita tidak mengalami sholat asar, tidak mengalami sholat zuhur berjamaah karena kita harus naik pesawat langsung. Sampai di sana kita sudah diterima dan harus menjadi pemateri. Ya, jam 13.30 itu ya Kakanda Teddy harus jadi pemateri. Berarti ini lewat nih sholat zuhurnya. Bisa di jamak qashar pada saat asar. Islam memudahkan itu. Dijamak aja pada saat asar. Dan jamaknya karena ini posisinya ini Pak Teddy ini ada di Surabaya, bukan di negeri dia, maka boleh dijamak qashar. Jamak qashar itu seperti apa? 2 rakaat sholat zuhur, ditutup dengan salam, berdiri lagi, 2 rakaat sholat asar, ditutup dengan salam. Insya Allah itu sudah menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu jamak qashar kita lakukan. Sehingga hubungan kita baik dengan Allah. Dan Rasulullah juga banyak melakukan istighfar. Wahai pemirsa UMKM yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar dilakukan oleh Rasulullah diajarkan kepada kita adalah dalam satu hari itu 100 kali. Itu minimal, maksimal tak terhingga. Jadi istighfar banyak kita lakukan. Mau pendek, mau sedang, mau panjang, mau induknya istighfar silakan. Yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau yang pendek itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga judulnya istighfar. Allahumma anta dan seterusnya. Allahumma anta, rabbil la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini banyak yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu menenangkan hati kita. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus usaha kita juga lancar dengan istighfar, insya Allah barokah usaha kita. Carikan Bapak dan Ibu, jadikan sebuah amalan yang didawamkan. Didawamkan maksudnya di sini adalah dirutinkan. Sehingga dengan dirutinkan bisa dijadikan hujah. Alasan kita, ya Allah aku telah melakukan ini, kenapa bisnis aku seperti ini? Boleh kita seperti itu. Boleh. Ya. Kenapa aku seperti, ya Allah aku telah melakukan sholat malam terus-menerus, kenapa bisnis aku seperti ini ya Allah? Tolong aku ya Allah. Boleh kita mengadu bahasa kita persis begitu, boleh. Ya. Jangan sampai kita, wah saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Insya Allah didengar ketika kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah, bukan keluh kesah kita kepada manusia. Itu Kakanda. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ini berkaitan statement Ustadz yang terakhir tadi, masalah keluh kesah. Nah ini banyak sekali kawan-kawan UMKM ini mengeluh, waduh hari ini sepi, atau wah pemerintah tidak adil, atau banyak hal yang disalahkan, dan intinya semuanya adalah keluhan Pak Ustadz. Nah, dikaitkan dengan Nabi kita, pernahkah Nabi mengeluh seperti itu? Atau dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan Nabi supaya bisa selain tadi ucapan astagfirullahaladzim dan lain-lain, mungkin ada doa-doa khusus yang dilakukan oleh Nabi supaya usahanya nggak sepi atau usahanya mungkin bisa berkembang dengan baik, itu Pak Ustaz. Ya baik Kakanda Pak Teddy ya. Tadi yang sebelum saya buka bisnis ala baginda Rasulullah SAW ini, saya menyampaikan adalah melibatkan Allah dalam berbisnis ini. Ketika kita melibatkan Allah dalam berbisnis ini, dalam berdagang ini, dalam berniaga ini, insya Allah lancar. Tidak ada ghil, tidak ada gundah gulana di hati kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancar-lancar saja. Dan satu, Bapak dan Ibu, jangan ada ketika kita berdagang, ketika kita berniaga, jangan ada maksiat di hati kita. Maksiat di sini banyak, Bapak dan Ibu, yang kita lakukan. Ya, salah satunya banyak maksiat yang di depan kita yang sudah ya bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita jauhkan maksiat ini. Karena dengan maksiat ini, ya dengan maksiat itu bisa ini menghentikan atau menunda bisnis kita. Maka jauhkan maksiat. Itu yang pertama kali kita lakukan. Jauhkan maksiat. Kedua, jauhkan iri dengki.
iri dengki dengan usaha sesama pelaku usaha yang lainnya. Iri dengki dengan usaha teman kita, saudara kita. Jangan lalu. Ya udah kita berfastabiqul khairat saja. Ya. Kalau kita ada iri dengki, ya justru usaha kita omsetnya akan ya tidak bertambah-tambah, tidak mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada di hati kita ketika kita berbisnis ini, berdagang ini, jauhkan sifat iri dengki dengan sesama pelaku usaha yang lain. Dan yang ketiga boleh dibaca oleh Bunda, ada di dalam apa namanya tuh zikir al-masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatin daini wa qahri rijal. Itu juga bisa dibaca, atau baca juga induknya istighfar. Ini juga sama, induknya istighfar ini luar biasa Bapak dan Ibu. Ini akan menjaga yaitu hubungan kita, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pelaku usaha yang lain, dengan manusia, dan juga akan ya membarokahkan atau melancarkan usaha kita. Induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh di-searching, ada kok di Mbah Google ya. Boleh, silakan. Judulnya Induk Istighfar, bacaan induknya istighfar atau Sayyidul ya. Induknya Sayyidul Istighfar namanya ya. Jadi itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Atau kita perbanyak yang pendek saja. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini insya Allah akan menyelesaikan masalah kita kalau kita banyak istighfar. Banyak istighfar. Amalan-amalan ini. Karena amalan tersebut kalau kita dawamkan, ya insya Allah. Atau Bunda juga bisa membaca Al-Fatihah. Dahsyat sekali Al-Fatihah itu. Dahsyat sekali. Kita dawamkan, ya Allah, membaca Al-Fatihah ini, suratul Fatihah ini, dilanjutkan dengan Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Mudah-mudahan dengan saya membaca ini, ya Allah, lancarkanlah usaha saya, ya Allah. Atau juga lebih dahsyat lagi, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sedekah subuh. Ya, sedekah subuh. Makanya kalau ada di masjid-masjid yang mau naruh kenceleng di rumah kita, ambil kesempatan itu. Meskipun hanya Rp2.000. Kita masukkan setiap subuh. Itu adalah magnet memancing rezeki kita. Cara kita magnet rezeki untuk supaya rezeki inilah mengalir terus kepada usaha kita. Sedekah subuh, dahsyat sekali. Taruh aja itu sedekah subuh di depan kenceleng di rumah kita. Masukin 2.000 setiap pagi. Habis sholat subuh kita masukin 2.000, ya Allah. Tapi kita sambil ucapkan, ya Allah, hamba sedekah Rp2.000 ini, ya Allah, lancarkanlah usaha hamba, ya Allah. Berkahilah usaha hamba, ya Allah. Jauhkanlah keluarga hamba dari mara bahaya, ya Allah. Dan berkahilah keluarga hamba dari dunia dan akhirat, ya Allah. Insya Allah terus kita dawamkan. Barokah. Ya, itu Kakanda. Cara kita supaya kita dengan rezeki ini lancar terus. Ada penyelesaiannya dengan kita banyak mendawamkan amalan-amalan. Atau kita yang rajin sholat subuh ke masjid, yang rajin sholat malam, yang rajin tilawah. Saya tilawah 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Dengan saya tilawah, ya Allah, hubungan hati baik sekali. Boleh kita dawamkan, ya. Boleh kita dawamkan, boleh kita jadi hujah di hadapan Allah. Ya Allah, hamba ini tilawah 1 juz, ya Allah, membaca kalam-Mu, ya Allah. Kalam-Mu hamba baca terus, ya Allah. Mudah-mudahan dengan kalam-Mu, ya Allah, hamba baca ini lancarkan usaha hamba, ya Allah. Insya Allah Kakanda. Dengan itu usaha kita lancar, barokah. Ya, minimal di zona aman gitu ya. Seperti saya kan di zona aman gitu ya. Lancar-lancar saja gitu ya. Ya, gitu Kakanda. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa sekali pertemuan perdana kita berbicara bisnis dari sisi Islami dan tema etika bisnis Nabi besar Muhammad SAW. Banyak hal teman-teman UMKM yang bisa kita contoh dan patut kita tiru dari cara-cara Nabi sukses berbisnis. Dan tentunya mari kita lupakan, hilangkan keluhan, berbanyak istighfar, mendekatkan diri pada Tuhan,
dan hanya meminta kepada Tuhan. Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri acara ini, mohon berkenan Ustadz untuk posting statement sekaligus kita berdoa dipimpin Pak Ustadz agar pelaku UMKM di Indonesia ini semuanya maju Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bapak dan Ibu pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pelaku UMKM tingkat nasional dari seantero Nusantara. Ya, statement saya adalah setiap kita berbisnis libatkan Allah. Setiap kita berniaga menjadi entrepreneur, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melibatkan Allah dan kita menjadi contoh bisnis kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, insya Allah usaha kita barokah dunia, barokah akhirat. Ya. Mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu fi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jamil akhwalil afad wa taqtilana biha jamil hajan. Wa tutahhiruna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajan wa tubaligana biha sulqa min jamil khaira fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'ban wa balighna ramadan wa balighna ramadan wa balighna ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinab. Allahumma musarrifal sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Malik ya. Berkahilah ya Allah keluarga kami ya Allah. Keluarga besar kami UMKM naik kelas ini dari seantero Nusantara ya Allah. Berkahilah ya Allah usahanya ya Allah. Jauhkanlah ya Allah dari segala mara bahaya ya Allah pada diri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus. Dengan usaha ini ya Allah, jadikanlah usaha kami ya Allah barakah dunia dan barakah akhirat ya Allah. Sehingga usaha kami bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Nabi umil ghair ya Allah. Dengan banyaknya usaha kami ya Allah, dengan usaha kami lancar ya Allah, maka kami bisa berimpak ya Allah, bersedekah ya Allah, berzakat ya Allah, sehingga bisa memposisikan diri kami ya Allah, memposisikan diri kami ya Allah sebagai muzaki ya Allah. Kami bisa berimpak ya Allah, membayar zakat ya Allah. Dengan itu ya Allah, maka kami bisa meminimalisir yang menjaga hubungan baik kami ya Allah dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima dan kabulkanlah doa kami. Rabbana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara lijamina wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Kekandas Dedi dan para pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad Nelkom di pertemuan pertama bisnis dari sisi Islam dengan tema etika bisnis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mohon doanya Ustadz kita terus senantiasa Bapak memberikan nuansa-nuansa Islami bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku UMKM,
agar berbisnis melibatkan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan berkah untuk semua pelaku UMKM di Indonesia. Nanti Pak Asep tolong dibuatkan WA grup khusus untuk teman-teman bisa bertanya jawab ataupun silaturahmi atau berkomunikasi dengan Pak Ustadz Muhammad Elkom. Ya, ke depan kita membuatkan acara ini secara kontinu agar teman-teman bisa lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Tuhan, berbisnis melibatkan Allah. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi teman-teman UMKM yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua, Kakanda, Pak Asep, semuanya, para bapak dan ibu sekalian. Ya mohon maaf lahir batin kalau ada kata salah. Ya saya Liv ya, sama-sama. Ya.